Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, bab idza kariha ay ya'kula ma'a 'abdihi. Bab tentang apabila seseorang itu tidak senang untuk makan bersama budaknya. Jadi ini bab yang akan kita ambil pada malam hari ini. Ketika seseorang itu tidak ingin makan bersama pelayannya, pekerjanya, budaknya, maka bagaimana bimbingan syariat dalam hal tersebut? Kata penulis rahimahullah, an Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair, dari Ibnu Jurayj beliau mengatakan telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair, seorang tabi'in yang mulia rahimahullahu taala, annahu sami'a rajulan yas'alu Jabiran an khadimir rajul. Dia pernah mendengarkan seseorang bertanya kepada sahabat Jabir tentang pelayan seseorang. Idza kafahul masyaqqata wal harrah amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yad'uhu, qala na'am. Jika pelayan itu, pembantu itu, pekerja itu mendapatkan keletihan, keberatan, dan panasnya api yang ada di dapur untuk melayani santuan, apakah Nabi memerintah untuk mengajaknya juga ikut makan? Maka kata Jabir, iya. Fa in kariha ahadukum ayat'ama ma'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Kemudian kata Jabir, jika salah seorang di antara kalian tidak ingin makan bersama pelayannya, hendaklah dia berikan sedikit makanan tersebut di tangannya. Dan ulama juga menyebutkan, jamaah sekalian,
Walaupun hadits ini bercerita tentang orang yang dikuasai, seorang budak, tapi juga dikiaskan masuk di dalamnya pelayan, pembantu yang dibayar, yang digaji, yang ikut bekerja dengan bosnya. Itu juga dianjurkan oleh Nabi, apalagi kalau dia yang buat makanan, untuk makan bersamanya. Dan kalau memang dia tidak ingin, maka hendaklah dia berikan sedikit makanan yang telah dibuat olehnya. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, wa fil hadits alla yusta'thara 'anil khadim bi syai'in bal yusraf fi kulli syai'in. Terdapat pelajaran bahwa jangan seseorang itu menyendiri dari anak buahnya, dari pekerjanya, dari pegawainya, pelayannya. Bahkan sebaiknya dia bersyarikat, bekerja sama dalam segala hal. Bihasabi ma yudfa bihi syarru ainihi. Sesuai dengan kadar yang bisa menolak kejahatan pandangannya. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk adab yang diajarkan dalam Islam, bahwa Nabi SAW mengatakan, hendaklah bos itu, pimpinan itu, jangan pelit untuk makan dengan karyawannya. Dan apabila memang dia tidak senang untuk makan bersamanya, jangan lupa juga berikan bagian untuknya. Ini pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Untuk menolak pandangan hasad dari sang pekerja. Dan ini juga teguran untuk sebagian bos yang suka pamer di depan karyawannya sehingga muncul rasa iri, hasad. Hendaklah dia berpenampilan sederhana saja. Tidak perlu dia perlihatkan di depan pekerjanya, pegawainya, bahwa dia memiliki segalanya. Karena itu bisa mengundang rasa hasad. Justru yang bagus itu, kalau perlu, dia makan bersama pegawainya. Dia berikan sedikit makanan yang dia makan juga, biar orang-orang yang dia pekerjakan merasa dia diperlakukan seperti kerabat sendiri. Jadi ini jamaah sekalian, bimbingan Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jamaah sekalian, di sini juga dalam hadits ini para ulama mengatakan bahwa fa innal akla ma'al khadim min at-tawadhu wat tadallul wa tarkit takabbur wa dalika min adabil mu'minin wa akhlaqil mursalin. Makan dengan pekerja, orang bawahan, orang yang sederhana, orang-orang di bawah kastanya, itu termasuk dari tawadhu, rendah hati, dan juga tadallul, rendah diri, dan meninggalkan takabbur, kesombongan. Dan ini termasuk adab kaum mukminin dan adab atau akhlak para rasul. Jadi perhatikan jamaah sekalian, terdapat pelajaran penting di sini. Karena sebagian orang kalau dia sudah punya banyak usaha, cabangnya sudah di mana-mana, dia seakan tidak butuh orang lain lagi. Itu jauh dari sifat kaum mukminin, sifat atau akhlak para nabi dan rasul. Justru dengan kita berbaur bersama pekerja kita, bersama pelayan kita, itu menunjukkan tawadhu,
rendah diri, rendah hati, dan tidak takabur. Karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji dalam surah Al-Furqan hamba-hamba Ar-Rahman di ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu kalau berjalan di muka bumi hauna. Apa makna haunan jamaah sekalian? Kata ahli tafsir Al-Mawardi Asy-Syafi'i rahimahullah, ay mutawadhi'ina la yatakabbaruna. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang kalau berjalan mereka itu tawadhu, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong. Dan apabila orang-orang bodoh menceritai mereka, mengata-ngatai mereka, menyakiti mereka dengan ucapan, mereka hanya mengatakan ucapan keselamatan yang tidak mengandung dosa dan pembalasan. Ini sifat ibadur rahman. Jadi mereka berpaling dari orang-orang bodoh, tidak mempertulikan, tidak menyimpan dalam hatinya ucapan-ucapan sakit dari mereka. Dan mereka jalan dalam kondisi tawadhu dan tidak takabur. Karena itu jamaah sekalian, As-Sa'di rahimahullah juga mengatakan di antara tips, di antara cara untuk tidak gampang baper, tidak gampang tersinggung adalah tidak memikirkan ucapan yang menyakitkan dari orang lain tentang kita. Itu termasuk tips untuk hidup tenang. Tidak memikirkan, tidak menaruhnya di hati ucapan yang menyakitkan dari orang lain tentang kita. Kata Sa'di rahimahullah, kalau kamu berikan tempat untuk orang-orang yang menghinamu, kamu pikirkan, kamu masukkan ke hati, maka waktumu akan tersita. Tapi kalau kamu santai-santai saja, tidak menganggapnya sesuatu yang bermasalah, maka jamaah sekalian, itu tidak akan membahayakan seseorang. Itu tips. Jadi terserah orang mau bully, orang mau bilang apa, yang penting kita tidak sakiti mereka dan kita di atas kebenaran, maka itu tidak akan membahayakan kita. Kemudian juga jamaah sekalian, di sini ada pelajaran bahwa sifatnya orang-orang yang beriman itu tawadhu, dan itu akhlaknya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lawan dari tawadhu maka disebutkan dalam hadis yaitu takabur, sombong. Itu lawan dari tawadhu. Makanya jamaah sekalian, sangat mengerikan ancaman orang yang memiliki sifat-sifat sombong. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji darah. Ini lawan dari sifat kaum mukminin, lawan dari akhlak para rasul. Akhlak dan sifat orang-orang yang beriman dan para nabi dan rasul itu tawadhu, rendah hati, rendah diri. Sedangkan lawannya sombong dan merasa tinggi. Maka kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar darah. Darah ini ada dua penafsirannya kata para ulama. Yang pertama, debu yang paling kecil. Kalau ada kesombongan sebesar itu dalam hatinya, terancam tidak masuk surga. Penafsiran yang kedua, seperti semut kecil. Jika dia memiliki kesombongan dalam hatinya seperti semut kecil, terancam tidak akan masuk surga. Maka jamaah sekalian, faqala rajulun,
ada orang yang bilang kepada Nabi, innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang senang pakaiannya bagus, sendalnya juga bagus. Artinya kata para ulama, ada orang yang senang berpenampilan bagus. Pakaiannya itu bagus-bagus, cantik-cantik, kendaraannya bagus, badannya dia jaga, dia rawat. Bagaimana dengan orang yang seperti itu? Masuk tidak dengan sombong itu? Qala, maka Nabi menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Ini termasuk nama Allah, Jamil. Jadi boleh seseorang bernama Abdul Jamil, hambanya Allah Al-Jamil, maha indah. Yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Jadi jamaah sekalian, salah paham sebagian orang. Sebagian orang itu katanya kalau keluar berdakwah dengan pakaian yang banyak robek-robeknya, itu lebih afdal. Menunjukkan sifat zuhud. Ini bantahan untuk mereka. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah maha indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Jadi apa definisi sombong itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Perhatikan jemaah sekalian, definisi sombong langsung dari Nabi. Sombong itu yang mengancam seseorang tidak masuk surga, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu kibr, lawan dari tawadu. Jadi kalau kita sudah belajar al-adabul mufrad tapi masih besar sifat sombongnya, berarti belum berhasil, belum sukses. Jemaah sekalian, para ulama di sini memberikan pelajaran penting. Ada dua kondisi orang yang sombong. Yang pertama, bisa sampai membatalkan Islam. Yang kedua, tidak sampai membatalkan Islam. Ini harus kita tahu. Yang mana yang membatalkan Islam? Apabila dia menolak kebenaran dan membencinya. Ini bahaya. Apalagi di mana-mana dia dakwah, selalu menyerang salafiyin. Hampir setiap dakwanya, padahal dia dikenal sebagai kiai, setiap dakwanya, setiap tulisannya selalu menyerang dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Ini bahaya. Dalilnya mana? Surah Muhammad. Ini termasuk kesombongan yang membatalkan keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Mereka menjadi kufur karena mereka benci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Demikian pula di surah Al-A'raf, di ayat yang ke-40, Allah memberikan perumpamaan yang sangat menyedihkan untuk orang-orang yang sombong dan mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama." Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong terhadapnya. Ini dua sifat orang-orang kafir. Mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadapnya. Maka apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Jadi jamaah sekalian, dalam hadits yang sahih, hadits riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib, setelah ruh dicabut, maka akan dibawa ke langit. Adapun ruhnya orang-orang yang beriman disambut oleh para malaikat, dibukakan pintu-pintu langit. Adapun ruh orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sombong terhadapnya, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Itu maksud dalam ayat ini. Kemudian kata Allah, la yadkhulunal jannata wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab wa kadzalika najzil mujrimin. Dan mereka, kata Allah, tidak mungkin masuk surga kecuali
onta sudah bisa masuk di dalam lubang jarum. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berdosa. Perhatikan jemaah sekalian, perumpamaan yang sangat pedis dari Allah. Tidak dibukakan pintu-pintu langit, tidak masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Itulah kata Allah, bentuk kami membalas orang-orang yang berdosa. Jemaah sekalian, mendustakan itu bagaimana? Mendustakan itu kaum muslimin sepakat sholat 5 waktu wajib. Dia datang mengatakan, menurut saya sholat 5 waktu itu tidak lagi wajib bagi saya. Itu mendustakan namanya. Kalau bersombong bagaimana? Bersombong itu seperti ucapan kaum munafikin atau orang-orang liberal di zaman ini. Apa kata mereka? Mereka membantah firman Allah di surat An-Nisa di ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayain." Allah mewasiatkan tentang warisan untuk anak-anak kalian. Bagian anak laki-laki satu orang sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi kalau bapaknya meninggalkan harta 200 juta, punya 2 anak laki dan 2 anak perempuan, maka masing-masing wanita ini mendapat 50 juta dan masing-masing laki-laki mendapat 100 juta. Itulah maksud firman Allah di surah An-Nisa ayat yang ke-11. Bagian 1 anak laki-laki, 2 kali anak perempuan. Tapi datang orang-orang liberal, apa yang dia bilang? Itu 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak cocok dibagi seperti itu. Itu katanya pembagian zaman Belanda. Ini sekarang sudah tidak cocok. Harus dibagi sama rata. Sudah emansipasi wanita. Ini namanya sombong terhadap ayat-ayat Allah. Allah katakan bagian 1 anak laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan, dia bilang tidak. Yang benar itu rata. Jemaah sekalian, ini termasuk pembatal keislaman. Karena itu kata Al-Allamah Al-Fauzan hafidhahullah, mufti Saudi saat ini, wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyara wa anna hukma al-kitabi was sunnah kana zamanun qad mada wa anna al-hal fil waqti al-hadir yattabi ay yu'ta bi hukmin yunasibu al-waqt al-hadir kama yaquluna fa hadhihi riddatun an dinil Islam. Siapa yang punya keyakinan, kata beliau, ini tidak ada perbedaan pendapat, punya keyakinan bahwa sekarang zaman sudah berubah. Istilahnya orang sebagian sudah zaman Gen Z. Sudah berubah. Dan hukum Al-Quran dan Sunnah itu sudah berlalu. Dan keadaannya di waktu sekarang mengharuskan dirubah. Didatangkan hukum yang baru, yang sesuai. Jadi dia bilang Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak cocok di zaman ini. Sebagian lagi bilang itu cuma cocok di Arab, tidak cocok di Nusantara. Maka harus didatangkan hukum baru sebagaimana yang mereka ucapkan. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah, fahadihi riddah an dinil Islam. Ini merupakan kemurtadan dari agama Islam. Kenapa jemaah sekalian? Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tidak ada lagi kekurangan. Berlaku sampai hari kiamat, tidak ada perubahan. Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, kata Allah, dan telah kuridhoi agama Islam sebagai agama kalian.
Jadi ini bentuk kesombongan, bentuk ketakaburan, lawan dari tawadu. Bukan sifat kaum mukminin, bukan sifat para nabi dan rasul. Jadi, jamaah sekalian, ini jauh dari adab Islam. Mendustakan dan takabur itu bukan akhlak kaum mukminin dan akhlak orang-orang yang beriman. Kemudian jamaah sekalian, yang lebih penting dari itu, ternyata sifat sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah pantas untuk sombong, untuk membanggakan dirinya, sebab dia yang memiliki segala sesuatu. Karena itu dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadits qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani bi syai'in minhuma adabtuhu. Keperkasaan, kemuliaan adalah pakaian bawaku. Kesombongan, keangkuhan, ketakaburan itu pakaian atasku. Siapa yang menantangku ingin mengambil salah satu dari kedua sifat ini, maka pasti saya akan siksa. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang sombong. Dan Al-Lajnah Daimah, para ulama yang lain, saat itu ada Syekh Bakar Abu Zaid, penulis Hilya Thalabul Ilmi, demikian pula ada Syekh Ibnu Baz, masih hidup. Syekh Shalal Al-Fauzan masih menjadi anggota saat itu. Kata Lajnah Daimah, ini hadits dipahami sebagaimana datangnya. Allah katakan keperkasaan itu sarungku, kesombongan itu pakaian atasku, ridaku. Siapa yang ingin menyamai aku di dalam salah satu dari dua sifat ini, saya pasti akan azab, saya pasti akan menyiksanya. Ini termasuk ayat-ayat yang dipahami sebagaimana zahirnya. Jadi, jamaah sekalian, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah adalah keperkasaan dan keagungan, kesombongan. Tidak boleh ada yang mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama juga mengatakan, jamaah sekalian, al-kibr minad dunubil azimah allati tastahiqqu adab Allah fid dunya wal akhirah. Sombong, merendahkan orang, menganggap orang itu kecil, rendah, dia saja yang tinggi, dia saja yang wow. Ini termasuk dosa besar yang berhak mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat. Jadi, jamaah sekalian, kalau sombongnya tadi menolak kebenaran, maksudnya mendustakan ayat, sombong dari ayat-ayat Allah, itu sampai tingkatan kufur. Tapi kalau dia masih beribadah kepada Allah, tidak sombong dengan ayat-ayat Allah, tapi sombong kepada orang, dia saja yang selalu mau tampil, dia saja yang merasa paling bermanfaat, yang lain lewat. Ini dosa besar yang tingkatannya tidak sampai kufur. Tapi jamaah sekalian, juga akan terancam mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat. Ini bukan main-main. Karena itu jamaah sekalian, kita harus terus melatih diri kita untuk berbaur dengan orang-orang kecil, dengan orang-orang yang di bawah. Pekerja kita, pegawai kita, pelayan kita, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Jangan kita jijik makan bersama mereka, jangan. Jangan kita bagi, oh ini ruangan khusus untuk pengusaha saja. Yang di bawah kastanya di luar saja. Jangan, jamaah sekalian. Kita melatih diri kita untuk tawadu. Perhatikan kata para ulama, kesombongan itu dosa besar, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan azab Allah di dunia dan di akhirat. Dan kesombongan itu sifat Allah. Allah mengatakan, siapa yang mengambil salah satu sifatku, maka pasti saya akan mengazabnya. Kemudian para ulama juga mengingatkan, jamaah sekalian, al-jamal idza lam yakun ala wajhil fakhri wal khuyala wal mubaha
la yadkhulu fil kibr. Berhias, memiliki pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, badan yang bagus, dan lain-lain. Jika tidak berniat untuk sombong, bangga, dan angkuh, itu tidak masuk dalam ancaman hadis. Perhatikan jamaah sekalian, bedakan. Ada orang yang selalu penampilannya bagus, rapi, harum. Orang-orang senang kalau lihat dia. Selama dia lakukan itu bukan maksud untuk membanggakan diri, maka itu tidak masuk dalam sombong. Jangan kita bilang, itu tidak zuhud. Masa Ustadz sunnah tidak zuhud? Harusnya kan pakai pakaian yang lusuh saja, biasa-biasa saja. Ya mas sekalian, kalau ada Ustadz yang pakai baju pakaian biasa-biasa saja, itu kita harus sadar, kita harus bantu, belikan pakaian yang baru. Bukan karena zuhud, mungkin memang karena lagi pas. Jadi keindahan itu tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu pernah Ibnu Abbas datang mendapati Khawarij, rujuk 2000 orang. Beliau memakai pakaian yang paling indah yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Khawarij saat itu ketawa lihat Ibnu Abbas. Katanya, lihat ini sepupunya Nabi, tidak zuhud. Subhanallah. Ibnu Abbas membantah, ini pakaiannya Nabi. Kalau kalian katakan saya tidak zuhud, ini juga dipakai oleh Nabi SAW. Siapa yang lebih zuhud dibanding Nabi SAW? Jadi, keindahan itu bukan menunjukkan kesombongan, tidak. Jadi, tidak selalu orang harus berpenampilan lusuh, tidak. Bahkan syariat itu jamaah sekalian tidak menganjurkan. Kenapa? Sebab jangan sampai itu bisa melahirkan fitnah. Kalau kita ikut kajiannya itu, kita akan berpenampilan asal-asalan. Subhanallah. Sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan jamaah sekalian, saya senang untuk memakai wangi-wangian seperti saya senang istriku memakai wangi-wangian. Artinya apa? Kalau kita mau pasangan kita itu berpenampilan bagus, rapi, wangi, maka kita dulu yang mulai. Jangan kita tuntut mereka untuk berpenampilan cantik, sementara kita apa adanya. Jadi, ini bukan sifat Islam. Bukan sifat yang disebutkan dalam ajaran Islam. Kemudian ya mas kalian, berikutnya, satu hadits lagi, kata Al-Bukhari rahimahullah, bab hal yujlis khadimahu ma'ahu ida akalah. Apakah harus dipanggil duduk juga pekerja, anak buah, pelayan, makan bersama kita? Jawabannya ada pada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu." Apabila pembantunya membawakan kepada salah seorang di antara kalian makanannya, hendaklah dia ajak juga untuk duduk. Fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Jika dia malu atau mungkin makanannya sedikit pas-pasan, maka hendaklah dia kirim sedikit bagian dari makanan tersebut. Jadi jamaah sekalian, ini termasuk akhlak yang baik, akhlak yang mulia untuk makan bersama orang-orang yang di bawah kita. Mungkin orang yang miskin, orang yang hidupnya pas-pasan, atau pegawai kita, anak buah kita, itu dianjurkan dalam syariat. Dan itulah keindahan Islam, sampai pada budak saja kita diatur sedemikian rupanya. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam.
Jamaah sekalian, baik. Jadi yang pertama, kita harus yakin bahwa hukum Allah itu dialah hukum yang terbaik, hukum yang paling adil, hukum yang paling mengerti, dan berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Makanya Allah mencela orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu jamaah sekalian, orang-orang munafik itu orang yang mengaku beriman tapi tidak menerapkan ajaran Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka damba-dambakan, hukum barat yang keluar dari kepala orang-orang kafir, kemudian diperlakukan untuk kaum muslimin? Apakah ini kata Allah yang dia damba-dambakan? Waman ahsanu hukman, waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka Allah memberikan pertanyaan pengingkaran yang tidak butuh jawaban. Siapakah yang lebih baik hukumnya dibanding Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi, apakah hukum jahiliyah yang mereka damba-dambakan, siapa yang lebih baik hukumnya dibanding hukum Allah bagi orang yang yakin? Jadi jamaah sekalian, tetap sudah jelas itu. Bagian satu anak laki-laki, dua bagian anak perempuan. Itu tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Di antara hikmah kata para ulama, karena tanggungan laki-laki lebih besar. Mereka adalah qawwam, penegak. Bahkan kita sudah sebutkan di awal-awal hadis, seorang wanita yang ditinggal suaminya, apakah cerai mati atau cerai hidup? Apakah berpisah karena kematian atau cerai dalam kondisi hidup? Kemana nafkah anak ini, perempuan ini? Kembali ke bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, tidak sanggup, kembali ke saudara laki-lakinya. Bukan ke saudara perempuannya, bukan ke ibunya, bukan. Kepada laki-laki jamaah sekalian. Itulah hikmah syariat yang kadang tersembunyi, tidak diketahui oleh sebagian orang, cuma mengandalkan akalnya yang pendek. Makanya ada sebagian kritikan dari Ustadz Sunnah juga untuk orang-orang yang selalu mau akal-akalan, sedikit-sedikit dia lawan dalil dengan akalnya. Ustadz ini bilang, akal itu tidak akan pernah bisa melewati batas buang angin. Kenapa? Coba tanya. Kenapa orang kalau buang angin, batal wudhu, yang dicuci itu mulai dari tangan sampai kaki. Tempat keluarnya buang angin tidak dicuci. Ayo, akalnya siapa yang mau dipakai ini? Ada tidak yang bisa ini? Akal sehat kita panggil? Bisa tidak akal sehat menjawab ini? Tidak bisa ya mas kalian. Akal itu terbatas, tunduk dia. Sama dulu sebelum ada penelitian tentang dua sayap lalat, yang satunya mengandung racun, yang satunya mengandung penawar, dokter-dokter kafir itu menertawakan kaum muslimin. Katanya itu kan jorok, masa dicelup kemudian diminum lagi? Setelah berlalu beberapa tahun, penelitian ditemukan oleh dokter-dokter muslim, ternyata mereka menemukan bahwa di salah satu sayap lalat ada racun, dan di sayap yang satunya ada penawarnya. Barulah mereka terbungkam. Ini sudah dikabarkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Makanya Nabi itu disebut as-sadiq wal masduq, jujur dan direkomendasi jujur oleh Allah. As-sadiq wal masduq, tidak perlu ada yang diragukan. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Jadi Nabi Muhammad mengatakan, saya Isra dan Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu satu malam, pulang balik. Orang-orang musyrikin jahiliyah ketawa. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq berita ini, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jika dia mengabarkan
Yaitu Nabi Muhammad menggambarkan, lebih daripada itu, saya pasti akan membenarkannya secara total. Tidak ada keraguan sama sekali. Itu makanya beliau disebut As-Siddiq. As-Siddiq. Para ulama mengatakan, kalian tidak akan mengalahkan Abu Bakar karena banyaknya. Abu Bakar tidak akan pernah mengalahkan kalian karena banyaknya infaknya. Tidak. Banyaknya sholatnya. Tidak. Orang yang kaya zaman ini jamaah sekalian bisa mengalahkan jumlah sedekahnya Abu Bakar. Bisa. Orang yang punya duit sampai triliunan, kalau dia infakkan hartanya itu bisa mengalahkan jumlah infak Abu Bakar. Tapi para ulama mengatakan, bukan itu yang menyebabkan Abu Bakar menang. Bukan karena jumlah. Khawarij jamaah sekalian. Ini nanti kita jawab kesimpulannya tentang waris tadi. Kita sebutkan dulu pendahuluannya. Khawarij, Nabi katakan, kalau kalian lihat mereka, kalian akan menganggap kecil solatnya kalian, puasanya kalian, baca Qur'annya kalian. Sahabat mengatakan Khawarij itu, orang-orang Khawarij di awal-awal Islam, mereka itu kalau di pagi hari sudah pucat mukanya dan matanya itu hitam, kurang tidur dan hampir tiap hari berpuasa. Khawarij ini. Tapi apa kata Nabi? Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah bangkai yang terbaik yang pernah terbunuh di bawah kolong langit. Kenapa? Karena akidah yang salah. Khawarij. Jadi bukan dari jumlahnya. Terus dengan apa Abu Bakar mengalahkan kita? Syai'un waqara fi qalbihi, kata para ulama, karena akidah, keyakinan, keimanan yang tertancap kokoh di dalam hati beliau radhiyallahu anhu. Itu yang mengalahkan kita. Itu yang mengalahkan. Itu yang membuat Abu Bakar menang. Akidah, keyakinan, kekuatan membenarkan Nabi Muhammad. Makanya sampai-sampai Aisyah itu tidak terlalu setuju kalau selalu Abu Bakar yang memimpin sholat jamaah. Kenapa? Karena beliau gampang sekali menangis. Itu Aisyah kurang ingin. Jadi jamaah sekalian, itu sudah paten. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, kalau memang setelah dibagi, kemudian dari abang-abangnya ini, dari laki-lakinya ini bilang, saya mau kasih adik saya yang perempuan ini sekian. Sehingga dia bagiannya juga mirip-mirip bagian saya. Itu tidak masalah. Setelah dibagi, itu sudah jadi haknya dia. Dia mau kasih separuh, kasih semua, itu urusannya dia. Tapi setelah dibagi dulu secara Islam. Dan kalau kita sudah ingatkan orang tua kita, itu sebatas itulah kemampuan kita. Makanya Nabi menyebutkan untuk merubah kemungkaran itu ada 3 bentuknya. Jangan kajili-jili. Yang pertama, rubah dengan tangan dulu. Kalau kita yang punya tempat itu dipakai tempat maksiat, boleh kita rubah, kita usir semua dengan tangan, karena itu hak kita. Tapi kalau bukan tempat kita, bukan wewenang kita. Itu wewenang pemerintah. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan mulut, dengan lisan, kita ingatkan orang, kita nasihati. Tapi kalau juga takut karena dia banyak, nanti kita dikeroyok. Dengan apa? Tangan, lisan, dengan apa yang terakhir? Dengan ayo. Dengan hati. Bagaimana caranya dengan hati? Pindah dari majelis itu. Sampai-sampai kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, jangan dia duduk-duduk di atas meja atau di atas majelis yang diputar di atasnya minuman keras. Tapi Ustaz, saya tidak minum, Ji. Saya cuma makan kacang di situ. Jamaah sekalian, kalau ada polisi yang menggerebek, semuanya ditangkap atau tidak? Semua ditangkap. Tidak mungkin dia bilang, enggak Pak, saya cuma makan kacang. Apa dia bilang Pak polisi? Nanti di kantor dijelaskan. Itu menunjukkan dia setuju kalau dia duduk.
Makanya kalau dia tidak setuju, pergi dari majelis itu. Jadi cukup kita beritahu orang tua, mak, bapak, ibu, seperti ini Islam. Kalau memang nanti saya mau kasih, itu hak saya, boleh. Tapi asalnya seperti ini. Setelah itu kalau beliau mau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah lepas tanggung jawab kita. Iya. Dan jamaah sekalian, yang waris ini umumnya diselesaikan di pengadilan kalau memang ada permasalahan, bukan pada ustadz. Bukan kita cari ustadz kemudian dia bagi kali-kali, kemudian kasih keputusan, kita bawakan ke keluarga kita semua, saudara-saudara, adik-adik, ini keputusan ustadz. Ya dia bilang adiknya, ustadz siapa itu? Ustadz saya. Yang di mana? Yang di Nora Alhamad. Dia bilang adiknya, saya tidak terima. Siapa dia? Saya juga bisa datang ke ustadz saya. Kalau begitu bagaimana? Dengan pengadilan agama, karena keputusan pengadilan itu kuat dan bersifat hukum. Itu kalau terjadi sengketa antara bersaudara, tapi mudah-mudahan tidak. Yang penting kita sudah kasih tahu, selebihnya bukan lagi urusan kita. Ya mas, kalian selesai, semoga bermanfaat. Dan bidang kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.